Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wa huwa syahrul mubarak, syahrul qiyam, syahrul karim, syahrul azim wa hudal lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Izzati Rabbul Ghafur. Hari ini kita semuanya larut bisa merasakan nikmatnya, indahnya, kemuliaannya Ramadan. Dan Ramadan yang kita sama-sama rasakan hadir dan menghampiri kita setiap tahunnya. Mudah-mudahan ini Ramadan menjadi salah satu asbab menyapa kita dengan rahmatnya, menyapa kita dengan ampunannya, menyapa kita dengan itsku minan narnya. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, yang mampu menyempurnakan kegagalan-kegagalan Ramadan kita sebelumnya. Sholawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Mudah-mudahan juga sama umatnya mencinta Rasulullah, kita bisa mampu meneladaninya, baik hitohnya, udwahnya, uswahnya, keteladanannya, sampai kita melekat dalam kehidupan sehari-hari, ada sifat-sifat kenabian, sehingga kita menjadi insan-insan yang berlimpah keteladanan. Alhamdulillah, kita semuanya sedang merasakan jamuan pahalanya Ramadan ini. Semoga para audiensi juga ikut larut menikmati jamuan pahala Ramadan yang tiada tara, di mana setiap saat demi saatnya, waktu demi waktunya, hari demi harinya, malam demi malamnya begitu berharga ketika hadir Ramadan ini. Maka ayat yang begitu indah Allah menyapa di dalam surat Al-Baqarah 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, padahal banyak dari di antara kita, entah dulu masa lalunya, masa kelamnya, masa remajanya, yang dulu mungkin ada yang fasak atau batal Ramadannya, bahkan belum sempat, belum kunjung dilunasinya, Ramadan sudah hadir kembali. Tapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, insya Allah dengan keagungan Ramadan, kemuliaan, mudah-mudahan kita semuanya bisa disapa dengan rahmat, ampunan, dan itsku minan narnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Kama kutiba. Ayat ini yang kita perlu bedah, wahai audiensi, para jamaah semuanya. Berpuasalah kita sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Siapa? Tentu ibu kita, bapak kita, nenek kita, uyut kita. Tidak terputus segitu, langsung kemana? Kepada tabi'in, pada sahabat, dan kemudian ujung sanad terbaiknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari cara kita berpuasanya aja, kaifiat Ramadannya aja seperti Nabi, maka jaminannya juga insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap apa yang kita kerjakan insya Allah ada khitoh, pedoman yang insya Allah sempurna di dalam Ramadan ini. Ya. Adapun ya tema di Ramadan ini, bagaimana kita keluar dari Ramadan ini. Ramadan ini adalah tarbiyah, pendidikan buat kita semuanya. Semuanya mengajarkan elemen dalam kehidupan kita semuanya. Dari mulai kita menahan lapar dan dahaga, sahur sampai buka, itu mengajarkan bahwa kita di hadapan Allah bagaimana bisa merasakan ya orang-orang yang hari itu lapar dan dahaganya, dan dia mampu dengan Ramadan bisa menahan nafsu dan lain sebagainya, sehingga berdampak terhadap kesehatan dari mutu Ramadannya. Yang kedua, Ramadan dihadirkan dengan bulan Quran.
Ya, dimana mungkin sebelum datang Ramadan kita baca Quran mungkin jarang. Terkadang juga Quran hanya menjadi hiasan-hiasan semata di rumah, di mana-mana. Tapi ketika datang Ramadan, semuanya tergugah. Girohnya luar biasa. Semuanya mampu melekat lisannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya juga menjadi ahlul Quran, orang-orang yang lekat dengan Qurannya, sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kita menyadari Ramadan ini adalah bulan Quran, tentu jamuan pahala selain dari siam, menjaga pandangan, menjaga nafsu, bahkan lisan kita akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Quran di yaumil qiyamah nanti akan datang sebagai syafi'an, sebagai penolong. Quran akan berkata, "Ya Rabb, hambamu ini pernah menahan nafsunya, hambamu ini pernah tergadai waktu tidurnya hanya untuk lekat menjaga, membaca Quran, dan kami bermohon mereka masukkan ke dalam surga karena Quran akan menjadi penolong dan syafaat di yaumil qiyamah kelak nanti." Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ketika turunnya Quran tersebut di malam 17 Ramadan, ada juga yang berpendapat 23 dan 27, tapi kita yakinin bulan berkah mulia ini terdapat turunnya Quran, berarti makin istimewa dengan hadirnya Quran sebagai hidayah petunjuk buat kita semuanya. Dengan hidayah tersebut maka kita bisa membedakan antara halal dan haram, baik dan buruk. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita bisa membedakan antara hak dan buruk, hak dan batil, haram dan halal dengan Quran. Dan bahkan Quran akan menjadi petunjuk ketika kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka kita dibimbing kehidupan kita arah tujuan hidupnya dengan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mutualisme dari Ramadan, setelah nanti Ramadan ini berakhir, maka kita diajarkan bagaimana ruku dan sujudnya tetap tertata, ruku dan sujudnya khusyuk, dan kemudian doa-doanya juga yang tertata, dan insyaallah terijabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita dihadirkan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ikhtisab, perhitungan kematangan penghambaan yang baik, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan jaminan juga Rasulullah bersabda, "Man qoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menjaga, mendirikan, melaksanakan qiyam-qiyam malamnya, tidak terlepas dari sholat tarawehnya, dari qiyam tahajudnya, dari witirnya, maka itu adalah orang-orang yang mampu dia lekat ketakwaan ketaatannya dengan qoma ramadanan, mendirikan sholat di Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ramadan ini menjadi kualitas waktu pilihan kita, karena saat demi saatnya berharga, waktu demi waktunya berharga, jam demi jamnya berharga, malam demi malamnya berharga. Hanya orang-orang yang punya kualitas takwa yang mampu memanfaatkan Ramadan untuk perjuangan ikhtiar penghambaan menuju kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mampu menyelesaikan tahapan demi tahapan di 10 pertama, yaitu disebut dengan awalur rahmah. Mudah-mudahan kita di 10 pertama Ramadan akan Allah hadirkan dan diberikan sebagaimana rahmat. 10 yang kedua, awsatuhu magfirah, mudah-mudahan di pertengahan kita semuanya mendapatkan magfirah. Kemudian yang terakhir ini, itsku minan nar wa akhiruhu itsku minan nar. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita mendapatkan dijauhkan daripada api neraka. Maka dengan Ramadan nanti berakhir dan kemudian dikumandangkan takbiran, mudah-mudahan ini mampu
menjadikan tarbiyah pembekalan setelah Ramadan untuk 11 bulannya makin baik, makin tertata akhlaknya, makin terjaga ketaatannya, makin maksimal Qur'annya, sehingga kita tetap di 11 bulan pasca Ramadannya akan menjadi hamba-hamba pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan penyejuk ketakwaan ketaatan, Qur'annya menjadi penghiburan bagi orang-orang yang bertakwa, lekat ruku dan sujud menjadi yang terhusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.